Jelas suara Pak Ustadz? Semoga Bu Ani jelas ya. Alhamdulillah jelas Bu Ari. Sudah jelas ya. Oh baik, terima kasih Bu Ani. Izin saya buka kajian dulu Pak Ustadz. Silakan Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita yang sudah kita bahas sampai dengan halaman 65 ya Pak Ustadz kalau nggak salah. Ya, saya coba lihat halamannya Mbak Ari. Terakhir itu sampai di halaman 65. Ya, betul Ya. sekali. Ya. Ya, baik. Jadi mudah-mudahan berbagai kisah yang ada di buku ini, Sirah Nabawiyah ini, banyak memberikan ibroh dan manfaat untuk kita, terutama dalam mengenal lebih dekat lagi kebanggaan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, baik dari perjuangannya, kegigihannya, dan juga akhlaknya yang sangat mulia. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajiannya. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini di akhir tahun 2025, Masya Allah, kita akan melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah yang alhamdulillah sudah sampai di pertemuan ke-12 ya. Kalau tidak salah hari ini adalah pertemuan ke-12 dari pembahasan Sirah Nabawiyah yang kita bahas bersama Majelis Ta'lim Rabbani, yang semoga ini semakin menambahkan pengetahuan kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita bahas dari kajian Sirah Nabawiyah setiap Rabu yang diselingi dengan tadabbur ini semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah pembahasan Sirah Nabawiyah, melanjutkan kajian kitab kita yang alhamdulillah sudah sampai di halaman 65 bagi teman-teman jamaah yang sudah memiliki PDF-nya. Bagi yang ingin mendapatkan PDF ini bisa menghubungi panitia kajian Majelis Ta'lim Rabbani atau bisa menghubungi kami langsung insyaallah. Kita akan kirimkan PDF dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah yang merupakan ringkasan dari kitab-kitab sirah sebelumnya seperti Sirah Ibn Ishaq, Sirah Ibn Hisham, yang mendapatkan penghargaan penulisan sirah terbaik yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakpuri. Di pembahasan sirah setiap Rabu ini, buku ini menjadi rujukan kita sehingga siapapun yang ingin mendapatkan PDF dari kitab ini silahkan menghubungi pengurus dari Majelis Ta'lim Rabbani. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur bagian kajian Sirah Nabawiyah volume 12 yang insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang fatratul wahyi, fase terputusnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita akan lanjutkan insyaallah dengan pembahasan kedua yaitu
turunnya wahyu untuk kedua kalinya setelah ia terputus, Masya Allah. Kemudian terakhir, poin ketiga atau pembahasan ketiga akan kita bahas siang hari ini, tingkatan wahyu seperti yang dijelaskan oleh, yang dikutip oleh Syekh Safiur Rahman dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Maktum, mengutip pendapat Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Ta'lim Rabbani dan seluruh ikhwah yang mengikuti kajian kita pada siang hari ini. Mengawali kajian sirah nabawiyah pada siang hari ini, saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung, sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita, Allah turunkan rahmatnya di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan, kita tidak menutup majelis ini kecuali Allah sudah menggugurkan dosa-dosa setiap di antara kita. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang pernah menyampaikan keutamaan, fadilah, berita gembira bagi siapapun yang senantiasa duduk di majlis. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan pada siang hari ini seperti yang diberitakan Nabi, seperti yang dinubuatkan Nabi, seperti yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah satu amalan terbaik kita, menjadi salah satu sebab Allah rahmati, Allah mudahkan setiap langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya, sebelum kita lanjut pembahasan kita pada siang hari ini, di pertemuan sebelumnya jamaah dirahmati Allah, kita sudah membahas tentang turunnya wahyu pertama kali. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya wahyu pertama kali. Hal ini seperti yang diriwayatkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghari Hira, menyendiri, bertafakkur, merenung di gua Hira. Yang kemudian dilanjutkan dengan permulaan wahyu yang diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan mimpi selama 6 bulan. Ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan tersebut bermimpi dalam tidurnya, kecuali apa yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya sallallahu alaihi wasallam itu dilihat oleh Nabi dalam kehidupan nyata. Sampai pada akhirnya Allahu akbar, Allah turunkan rahmat bagi umat manusia di bulan Ramadan, ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun 6 bulan 12 hari, seperti yang disebutkan oleh ulama. Ketika Nabi SAW berumur 40 tahun 6 bulan 12 hari di bulan Ramadan, fi syahri Ramadan. Ya, Nabi yang saat itu sedang bertahannuts menyendiri di Gua Hira, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril. Yang ini Masya Allah detail dijelaskan, disebutkan dalam hadis. Yang intinya bahwa Allah turunkan wahyu pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq. Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini sudah kita bahas detail di pertemuan sebelumnya. Bagi teman-teman ikhwafillah yang mungkin ingin mendengarkan tayangan ulangnya bisa menghubungi panitia Majelis Ta'lim Rabbani. Rasulullah SAW kemudian pulang ke rumahnya dengan menggigil ketakutan, meminta kepada istri tercinta, zammiluni, zammiluni, wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, Ibunda Khadijah menenangkan baginda Nabi, menyelimuti, menenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebutkan yang sempat kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa dakwah, kesuksesan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari peran besar wanita salihah yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Itu yang membuat tak satu pun wanita yang dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kita tidak meragukan keutamaan kemuliaan istri-istri Nabi, tapi tak satu pun istri-istri Nabi yang bisa menggantikan ummi wa ummukum Khadijah radhiyallahu anha dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling pertama beriman kepada Nabi, ketika paling pertama menghabiskan hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang lain mendustakan Nabi, maka wanita salihah ini membenarkan setiap ucapan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Khadijah kemudian menguatkan Nabi, demi Allah wahai Muhammad, la yukhziyakallah, wahai suamiku, Allah tidak mungkin menyia-nyiakanmu. Allahu akbar. Innaka latasilur rahim. Bagaimana mungkin Allah akan meninggalkanmu, hai suamiku tercinta, sementara engkau adalah orang yang paling senang menyambung silaturahim. Wa tuqri'ud dhaif. Engkau adalah orang yang paling memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dum. Engkau adalah orang yang senantiasa memberi kepada orang yang kekurangan. Dengan sabar Ibunda Khadijah menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Ya, Masya Allah. Ini pembahasan terakhir kita. Ibunda Khadijah mengajak suami tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Ghahirah, lalu beliau pulang minta diselimuti oleh istri tercinta, menghadap ke Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal, Ustaz? Waraqah bin Naufal merupakan kerabat Ibunda Khadijah, ibnu ammi Khadijah binti Khuwailid, sepupu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan salah satu ahli kitab di tengah-tengah Quraisy, salah satu penduduk negeri Makkah yang tidak menyembah berhala. Ya, PowerPoint insyaallah di pembahasan baru, Mbak Ari. Ya. Jamaah rahmatullah, ikhwatal ibadah sallallahu wa iyyakum ajmain. Ketika Waraqah bin Naufal mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Ghahirah, maka beliau kemudian memberikan kesimpulan, ya Muhammad, tidaklah yang mendatangimu, malaikat yang mendatangimu, kecuali dia adalah malaikat Jibril yang juga pernah mendatangi Musa alaihi salam. Lalu disinilah kemudian Waraqah bin Naufal berkata, ya Muhammad, aku berharap, ya laitani kuntu jaza'an, aku berharap aku masih kuat, aku masih tangguh, aku masih hidup ketika kelak kaummu akan mengusirmu dari negeri Makkah ini, mengeluarkanmu dari negeri Makkah. Jadi dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui resiko dari apa yang Allah amanahkan kepada beliau. Sehingga Nabi bertanya kepada Waraqah bin Naufal, awa mukhrijiyahum, wahai Waraqah, apakah benar-benar penduduk Mekah, saudaraku sendiri, ya, kabilahku sendiri, orang-orang Quraisy akan mengeluarkanku dari kota Mekah, akan mengusirku dari kota Mekah? Lalu Waraqah bin Naufal dengan tegas mengatakan, wahai Muhammad, tidak ada yang membawa kebenaran seperti yang kau bawa, kecuali akan terusir oleh kaumnya.
Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain. Ini pembahasan terakhir kita. Kita akan lanjut insyaallah di pembahasan hari ini yang merupakan pertemuan ke-12, di mana ada 3 pembahasan yang akan kita bahas di kajian Sirah Nabawiyah pertemuan ke-12. Yang pertama kita akan membahas tentang terputusnya wahyu. Jadi setelah turunnya surah Al-Alaq itu, beberapa saat setelah itu tiba-tiba wahyu itu terputus. Seperti apa? Insya Allah akan kita bahas, dan apa yang menjadi hikmahnya yang dijelaskan ulama ini juga akan kita bahas. Yang kedua, kita akan membahas tentang turunnya wahyu kedua kalinya. Allahu Akbar. Setelah ia terputus, Nabi merindu berjumpa dengan Jibril, merindu akan turunnya wahyu. Tiba-tiba apa yang dinantikan Nabi SAW akhirnya datang. Turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Khususnya 5 ayat pertama. Lalu terakhir insya Allah kita akan bahas tentang tingkatan wahyu. Ini penting untuk kita ketahui bahwa ternyata wahyu itu ketika datang kepada Nabi SAW memiliki tingkatan-tingkatannya. Dan ternyata wahyu itu sampai kepada Nabi atau disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk. Ini akan kita bahas hari ini insya Allah. Mudah-mudahan semakin menguatkan pengetahuan kita tentang sirah, perjalanan hidup baginda Nabi Al-Atirah yang semerbak, yang semoga dengannya Allah senantiasa dekatkan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mampukan kita untuk senantiasa istiqamah menapaki jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk jamaah yang dirahmati Allah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, kepada pembahasan pertama pada siang hari ini tentang fatratul wahyi, inqita'ul wahyi, terputusnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak disebutkan ulama, ya. Jadi setelah turunnya surah Al-Alaq, ada fase, ada masa di mana wahyu itu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Durasi terputusnya wahyu ini tidak dipastikan ulama. Memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang beberapa tahun atau berapa waktu terputusnya wahyu dari turunnya wahyu pertama sampai kemudian turunnya wahyu kedua, yaitu surah Al-Muddathir. Ibn Ishaq meriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia terputus beberapa hari. Ya, tidak disebutkan berapa jumlah harinya, akan tetapi waktunya tidak begitu lama, ya, hanya beberapa hari. Ada riwayat, ada pendapat yang mengatakan bahwa wahyu setelah turunnya wahyu pertama, lalu kemudian ibunda Khadijah radhiyallahu anha membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Jeda waktu terputusnya wahyu itu sekitar 3 tahun sampai 2 tahun setengah. Walau pendapat ini tidak dikuatkan ulama. Yang dikuatkan ulama adalah masa fase terputusnya wahyu itu tidak ditentukan waktunya, hanya beberapa saat. Ini yang dikuatkan ulama, bahwa tidak ada waktu yang disepakati tentang masa terputusnya wahyu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau tadi ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun setengah, akan tetapi tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Bahkan yang dikuatkan ulama adalah yang tidak menentukan waktunya, artinya bahwa waktunya tidak terlalu lama, hanya beberapa hari saja. Pada masa terputusnya wahyu tersebut, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ini menjadi pertanyaan. Ketika tidak ada wahyu itu, apa yang dilakukan Nabi SAW? Seperti apa kondisi Nabi SAW? Ya. Kalau kita baca buku Rahiqul Makhtum yang menjadi rujukan kita, Rasulullah SAW di fase terputusnya wahyu ini amat sangat bersedih. Ada kerinduan dalam diri Rasulullah SAW untuk mendengarkan wahyu itu kembali. Dan ini menjadikan Rasulullah SAW amat sedih, merasa bahwa Jibril
meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ya disebutkan dalam riwayat pada masa fatrah ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beberapa waktu itu tidak mendapatkan wahyu, tidak bertemu dengan Jibril, yang ini membuat beliau amat sangat bersedih. Yang kadang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang berat, kegalauan dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai berkali-kali datang ke puncak gunung seolah-olah ingin menjatuhkan dirinya. Allahu Akbar. Seberat itu di masa fatratul wahyi. Ketika wahyu terputus, tak lagi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya wahyu pertama. Dan ini seperti yang diriwayatkan sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkali-kali datang ke gunung seakan-akan ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Namun setiap kali beliau hendak melakukannya, tampaklah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Nabi ingin melemparkan dirinya, ingin mengakhiri semua kesulitan, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sedih dan berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau ingin mengakhiri hidupnya, beliau naik ke atas gunung ingin melemparkan dirinya. Allahu Akbar. Setiap Nabi hendak ingin melemparkan dirinya dari atas gunung di masa ini, saat itulah Allah senantiasa memperlihatkan Jibril di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tampak di depan Rasul seakan-akan Jibril ada di hadapannya. Lalu kemudian Jibril berkata kepadanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau benar-benar Rasul Allah Subhanahu wa taala." Maka ini kembali membuat tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kembali ke rumahnya. Dan ketika hari-hari berat kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesedihan kembali datang kepada Nabi, Nabi tidak tahu apa yang hendak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali datang ke gunung seakan-akan ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung. Lagi-lagi Allahu Akbar. Jibril alaihi salam kembali menampakkan dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan Rasulullah, untuk meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia benar-benar nabi rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di buku Ar-Rahiqul Mahtum disebutkan ini sampai terjadi 3 kali dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jemaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Ada beberapa ibrah yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Yang pertama bahwa Quran, Allahu Akbar, jika ia sudah terhujam dalam dada, ada kerinduan dalam diri orang-orang beriman ketika lama kemudian ia tidak menemukan wahyu, tidak membaca Quran, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa wahyu pertama lalu ia terputus, ada kerinduan dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa kembali dengan Jibril, untuk mendengarkan kembali wahyu yang sudah pernah didengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali di Gua Hira. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa dalam kitab Fathul Bari menjelaskan fatratul wahyi. Kenapa Allah putuskan? Kenapa Allah beri jeda? Kenapa mesti ada masa wahyu itu terputus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hikmahnya? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Masya Allah menyebutkan bahwa fatratul wahyi, inqita'ul wahyi, terputusnya wahyu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, terputusnya wahyu untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, majelis taklim rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ketika wahyu pertama kali itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dipeluk dengan keras oleh Jibril, lalu diperintahkan untuk membaca Iqra. Lalu beliau mengatakan ma ana biqari, lalu dipeluk dengan lebih keras.
sampai membuat Nabi lelah dan letih. Lalu Jibril berkata kepadanya, "Iqra, bacalah." Lalu kemudian ia semakin dipeluk, semakin keras, lalu dibacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ini membuat Nabi SAW ketakutan sampai ia pulang ke rumahnya, minta diselimuti oleh istrinya, dan bahkan sampai dibawa untuk meminta pendapat Waraqah bin Naufal untuk menenangkan Nabi SAW. Maka Ibnu Hajar mengatakan, fatratul wahyi, terputusnya wahyu beberapa saat kepada Nabi SAW, salah satu hikmahnya, salah satu tujuannya adalah agar menenangkan Rasulullah SAW setelah peristiwa dahsyat, peristiwa besar turunnya wahyu untuk pertama kali. Yang kedua, Allahu Akbar. Ini yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa orang beriman itu ketika Allah sudah lapangkan dadanya kepada Quran, akan merindukan Quran itu. Kalau mereka tidak dengar Quran untuk waktu yang lama, ada kegelisahan, ada yang kosong, ada kerinduan dalam dirinya ketika ia untuk waktu lama tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun. Innamal mu'minuna, orang-orang beriman itu, di antara tanda-tanda mereka, di antara ciri-ciri mereka adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata, Masya Allah, salah satu hikmah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, fatratul wahyi, terputusnya wahyu kepada Nabi SAW, agar muncul kerinduan dalam diri Nabi SAW kepada wahyu. Dan itu yang terjadi dalam diri Rasulullah SAW. Beberapa hari terputusnya wahyu, ini adalah hari-hari berat bagi Nabi SAW. Nabi amat sangat menginginkan perjumpaan kembali dengan Jibril. Nabi amat sangat merindukan wahyu itu kembali diturunkan Allah kepadanya. Yang ketiga, sebelum lanjut, Masya Allah, mudah-mudahan jamaah dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Talim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun sudah sampai pada level senantiasa merindukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika 1-2 hari kita tidak baca Quran, ada yang kurang, ada yang hilang dari dalam diri kita. Seperti yang dirasakan Rasulullah SAW dulu ketika wahyu itu terputus. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, hikmah ketiga, seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dari terputusnya wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar beban kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa lebih agung. Masya Allah. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin memantapkan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah kepada umat manusia. Ya, sampai di sini jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini pembahasan pertama tentang fase terputusnya wahyu, fatratul wahyi kepada Nabi SAW, yang ada perbedaan di kalangan ulama tentang durasi waktu terputusnya wahyu tersebut. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 2,5 tahun. Akan tetapi Ibnu Ishaq menukil pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, hanya beberapa hari saja, dan ini yang banyak dikuatkan ulama, bukan untuk waktu yang lama, akan tetapi waktunya singkat, tidak terlalu lama.
Dan ada hikmah kenapa kemudian terjadi peristiwa fatratul wahyi, terputusnya wahyu kepada Nabi SAW, di mana fase waktu ini merupakan hari-hari berat yang dilalui Nabi SAW. Nabi merasa sedih, ada yang kehilangan dalam diri Rasulullah SAW. Di puncak kesedihan Nabi, terkadang beliau datang ke puncak gunung seakan-akan ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Akan tetapi setiap itu dilakukan Nabi SAW, setiap itu pula datang Jibril, seakan-akan muncul di hadapan Nabi mengatakan, innaka la Rasulullah, wahai Muhammad, engkau benar-benar Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehingga ini membuat Nabi tenang kembali. Dan ketika kemudian Nabi bersedih, berada di puncak kesedihannya, dia melakukan hal yang sama. Dan kembali Jibril datang meyakinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia benar-benar Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Hikmahnya tadi Masya Allah sudah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada 3. Yang pertama, ya, hikmah tersebut kata Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah terjadi peristiwa wahyu pertama. Yang kedua, agar kerinduan itu muncul dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap wahyu. Dan seperti itulah orang-orang beriman, ketika Allah sudah lapangkan dadanya untuk Quran, dia akan merindukan Quran. Ketika Quran ya tak dibaca, tak didengarkan, ada yang hilang, ada yang kurang dalam dirinya. Sebagaimana peristiwa ini untuk menegaskan keagungan peristiwa diutusnya Nabi SAW sebagai Imam Rusul, Khatamul Anbiya wa Rusul, penutup risalah para Nabi dan Rasul. Kita masuk ke pembahasan kedua jamaah yang dirahmati Allah, yaitu turunnya wahyu kedua kali. Ya, Masya Allah. Dalam fase ini, ya, maksudnya dalam fase terputusnya wahyu, keresahan sering menghampiri Nabi SAW. Beliau mendambakan kepastian langit, apakah peristiwa yang dialaminya benar-benar permulaan kenabian atau hanya ini mimpi besar yang tidak akan kembali. Di masa terputusnya wahyu itu ada kesedihan dalam diri Nabi SAW, ada kegalauan dan Rasulullah SAW. Mungkinkah Jibril akan kembali kepada Nabi SAW? Setiap hari perasaan itu semakin kuat sehingga beliau beberapa kali pergi ke tempat-tempat sunyi di gunung-gunung seakan ingin menemukan jawaban. Ketika kegelisahan Nabi SAW sudah memuncak, turunlah wahyu kedua kalinya. Allahu Akbar. Setelah beberapa hari, wahyu tidak turun kepada Nabi SAW. Dan di masa ini tadi sudah kita jelaskan, ada kesedihan, ada kegalauan, ada keresahan dalam diri Rasulullah SAW. Bahkan tak jarang beliau ingin mengakhiri semua beban berat tersebut. Di puncak kegelisahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datanglah Jibril kedua kalinya. Sebagaimana jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain, dijelaskan dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi menjelaskan ketika beliau suatu hari sedang berjalan, tiba-tiba beliau mendengar suara dari langit. Dan ketika beliau menengadah mengangkat kepalanya ke langit, tiba-tiba saat itu Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ya, dalam buku-buku sirah dan dalam penjelasan-penjelasan ulama, termasuk dalam buku-buku tafsir, Nabi itu hanya 2 kali melihat Jibril dalam wujud aslinya. Berarti selama ini 23 tahun lebih wahyu itu datang kepada Nabi. Seperti apa bentuknya? Bukankah Jibril datang dalam bentuk wujud asli? Ini akan kita jelaskan di poin terakhir insyaAllah. Yang pasti bahwa Nabi melihat pemimpin para malaikat Jibril alaihi salam dengan wujud aslinya itu cuma 2 kali. Yang pertama di Gua Hira seperti yang disebutkan di hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika beliau suatu hari berjalan di kota Mekah, tiba-tiba beliau mendengarkan suara di langit
Dan ketika dia menengadah, dia melihat Jibril dalam rupa aslinya yang sayapnya itu memenuhi ufuk. Yang disebutkan bahwa sayap Jibril itu sampai ratusan, menutup dari ujung timur sampai ujung barat. Itu yang pertama kali. Yang kedua kalinya, di mana Nabi SAW melihat wujud asli Jibril? Yang kedua kali, ikhwah fillah yang dirahmatullah, Nabi itu melihat wujud asli malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Inda Sidratul Muntaha. Ya. Hanya 2 kali. Sekali di Gua Hira, setelah terputus wahyu beberapa hari kepada Nabi SAW. Lalu suatu hari beliau berjalan-jalan dan ketika beliau menengadah ke langit, mendengarkan suara, tiba-tiba beliau melihat Jibril yang saat itu sedang membentangkan sayapnya yang memenuhi ufuk dengan wujud aslinya. Yang ini membuat Nabi SAW untuk kedua kalinya merasa takut. Karena yang pertama kalinya bukan dengan wujud asli, di Gua Hira itu bukan dengan wujud aslinya. Jibril datang dengan wujud laki-laki. Karena kalau dengan wujud aslinya Gua Hira nggak cukup. Gua Hira itu kan tidak luas, hanya untuk 2-3 orang saja di dalam Gua Hiranya. Sehingga di Gua Hira ketika turun surah Al-Alaq itu, Jibril datang dalam bentuk laki-laki. Nah, di pertemuan kedua Nabi dengan Jibril datang dengan bentuk aslinya. Allahu Akbar, yang memiliki sekitar 600 sayap. Yang fisik Jibril itu memenuhi ufuk, yang membuat Nabi SAW ketakutan. Lalu kemudian kembali ke rumahnya, kembali menemui istri tercinta. Lalu kemudian Rasulullah SAW untuk kedua kalinya meminta Ibunda Khadijah, zammiluni, wahai istriku, selimuti aku. Allahu Akbar. Ketika Nabi SAW sedang tidur berselimut di rumahnya, turunlah wahyu kedua. Turunlah surah Al-Muddathir 5 ayat pertama. Dari sinilah ulama menguatkan bahwa surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi SAW itu adalah surah Al-Alaq. Yang kedua, surah yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW adalah Ya Ayyuhal Muddathir 5 ayat pertama. Ya Ayyuhal Muddathir Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. 5 ayat pertama surah Al-Muddathir ini menjadi wahyu yang turun kedua kalinya setelah ia terputus. Allahu Akbar. Setelah masa-masa berat yang dilalui baginda Nabi SAW, kerinduan dalam diri Nabi, ada yang hilang dalam diri Rasul SAW. Maka setelah Rasulullah melihat Jibril di dekat Gua Hira dengan wujud aslinya yang memenuhi ufuk dengan sayapnya yang terbentang, memiliki sekitar 600 sayap, sehingga Nabi ketakutan, pulang minta diselimuti. Datanglah Jibril membawa wahyu kedua, melepaskan kerinduan Nabi akan wahyu yang sudah pernah ia dengarkan sebelumnya. Dan untuk kali ini Masya Allah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun 5 ayat pertama ya, dari surah Al-Muddathir, yang ini menunjukkan bahwa setelah ini Nabi harus bangkit. Setelah turunnya surah Al-Muddathir ini, Nabi sudah ditugaskan memberikan peringatan di tengah umat manusia. Kalau di tangan jamaah atau ikhwah fillah yang saat ini sedang mengikuti kajian kita, sedang membawa mushaf, boleh dibuka surah Al-Muddathir dan sejenak kita melihat di surah Al-Muddathir ini apa yang Allah tegaskan kepada baginda Nabi SAW. Dan bagi teman-teman di Majelis Taklim Rabbani yang sudah mengikuti kajian kita di awal, Allahu Akbar, kita punya tadabbur yang menyelingi kajian sirah. Jadi kalau pekan ini sirah berarti berikutnya tadabbur ya.
Untuk tadabbur Quran kita di Majelis Ta'lim Rabbani ini, kita mentadabburi surah-surah sesuai dengan urutan turun. Sehingga insya Allah bagi yang mengikuti kajian kita dari awal, insya Allah minimal 5 surah pertama itu sudah ditahu urutannya. Yang pertama surah Al-Alaq. Bagaimana Nabi yang tadinya masih bimbang, siapa Tuhan yang harus disembah. Ya, Nabi yakin bahwa bukan berhala-berhala yang disembah orang-orang Quraisy, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Manat yang meninggikan langit, yang menjadikan gunung-gunung ini pasak bumi. Mesti ada ilah, mesti ada Tuhan. Siapa? Nabi belum tahu. Dan bagaimana cara menyembahnya, Nabi belum tahu. Maka turunlah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah kedua adalah Al-Muddathir. Yang ketiga adalah Al-Muzammil. Yang keempat adalah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang keempat adalah surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang merupakan surah pembuka dari Al-Quranul Karim. Jadi jadi sampai di sini wahyu kedua yang turun kepada Nabi SAW setelah fase terputusnya wahyu itu adalah surah Al-Muddathir, 5 ayat pertama. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Qum fa'anzir. Allahu Akbar. Bangunlah wahai yang berselimut. Qum fa'anzir. Dan berilah peringatan. Sampai di sini jamaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kemuliaan itu Allah akan berikan ketika ilmu yang sudah Allah karuniakan kepada kita, ketika Quran yang sudah Allah ajarkan kepada kita, itu kita sampaikan kepada orang lain. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak ngaji sebanyak-banyaknya kepada para kiai, habaib, asatiz, masyayikh kita. Tapi selama engkau belum mengajarkan, selama engkau belum mendakwahkan, selama engkau belum bangkit memberi peringatan dengan ilmu yang Allah berikan, Allah tidak akan sempurnakan ilmu pahala itu kepada kita, dan kita masih termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Seperti yang Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Asr. Sehingga kalau kita perhatikan, ini diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ini yang diamalkan para salaf terdahulu. Ketika mereka sudah punya ilmu, maka ilmu itu mereka sampaikan kepada yang lain. Bahkan Allah mengabadikan dalam Quran surah Al-Ahqaf, Quran surah Al-Jin, sekelompok jin yang beriman kepada Quran yang pertama kali mereka dengarkan. Ini bukan kedua kalinya, ini bukan ketiga kalinya, ini bukan ke-100 kalinya, ini pertama kali mereka dengarkan Quran. Mereka takjub, mereka merasa kagum, merasakan kedahsyatan Quran, beriman, dan setelah itu, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Mereka memberi peringatan dengan Quran yang baru saja mereka dengarkan. Berapa banyak di antara kita, saya sedang menasihati diri saya, mengingatkan kita semuanya, jamaah antar mutal, berapa banyak di antara kita ngaji kemana-mana, ilmu, Masya Allah, kitab habis diselesaikan, tapi ilmu hanya untuk diri, tak ada yang disampaikan, tak ada yang dijadikan peringatan di tengah umat manusia, di tengah kaum muslimin, di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbaka fakabbir. Ya. Bangunlah wahai Muhammad dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, ya. Dan agungkanlah Tuhan. Menarik, Masya Allah. Mbak Ari, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Rabbani, ya, saya sengaja membacakan satu persatu ayat ini agar kita tahu apa yang Allah perintahkan kepada Nabi di wahyu kedua yang turun, menunjukkan bahwa ini yang pertama-tama kali harus dilakukan setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah beri hidayah, setelah Allah mampukan kita mengenal Tuhan, mengenalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kewajiban kita selanjutnya adalah menyampaikan peringatan-peringatan Allah, mendakwahkan Islam, wahyu Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan apa yang kita rasakan dari keimanan, ketakwaan yang Allah karuniakan kepada kita. Yang kedua, wa rabbaka fakabbir. Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa
mengagungkan Tuhannya. Salah satu hikmahnya kata ulama, ujian para dai itu berat. Cobaan para ulama itu berat. Masih ingat pada pembahasan sirah, ini belum kita bahas, ketika orang-orang kafir Quraisy berusaha membungkam dakwah Nabi SAW, segala cara mereka lakukan untuk menghalang, membungkam, menghentikan dakwah Nabi. Iming-iming terbaik pun disampaikan kepada Nabi melalui pamannya. Kalau Nabi ingin dijadikan raja, penguasa, maka orang-orang Quraisy akan menjadikan beliau penguasa malakna. Yang penting dakwanya dihentikan. Sudahi, Muhammad menyudahi dakwanya dan berhenti menjelek-jelekkan berhala-berhala yang kami sembah. Yang kedua, iming-iming yang ditawarkan kepada Nabi, kalau dia ingin uang, ya, jama'na lahu malan, kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dia berhenti untuk dakwah. Yang ketiga, ya, kalau Nabi Muhammad mau berhenti berdakwah, dia ingin menikah dengan wanita tercantik, zawwajna, kami akan carikan dia wanita tercantik. Saya ingin jadikan ini sebagai pengingat bagi setiap di antara kita, jemaah yang dirahmati Allah. 3 ujian terberat bagi seorang ulama, bagi seorang dai, bagi seorang yang menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jabatan. Kalau sudah dikasih komisaris masih lanjut tidak, amar ma'ruf nahi munkarnya jangan-jangan sudah bungkam. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, harta. Dan Masya Allah, teladan terbaik baginda Nabi SAW memberikan kita pelajaran penting. Qudwah, teladan penting. Ketika Nabi menolak semua iming-iming yang ditawarkan Quraisy dengan mengatakan, wahai paman, la wada'u syamsa fi yamini, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara an yasari, dan meletakkan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, agar aku meninggalkan dakwah, amanah, tugas dari Allah ini di tengah umat manusia, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkannya. Maka ini berasal dari mana keteguhan ini didapatkan Nabi SAW. Salah satu rahasianya kata ulama, wa rabbaka fakabbir, karena di mata Nabi, di sisi Nabi enggak ada lagi yang besar kecuali Allah. Iming-iming jabatan komisaris, wa rabbaka fakabbir, kecil. Karena ada Allah yang besar, ada Allah yang agung di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita, harta yang menjadi iming-iming juga menjadi kecil. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah dan rahmat Allah, membersihkan pakaiannya. Ya. Dari sini ulama juga mengambil pelajaran bahwa seorang dai, seorang ulama itu senantiasa harus menjaga penampilannya, sebagaimana ditelankan Nabi SAW. Sebagaimana pelajaran lainnya bahwa seorang dai ulama harus, jika pakaiannya saja dibersihkan, maka yang jauh lebih penting untuk dibersihkan adalah hatinya. Kalau pakaian saja diperintahkan untuk dibersihkan, apalagi hatinya. Menjaga hati dari penyakit-penyakit hati. Yang terakhir, warrujaza fahjur. Allah ingatkan kepada Nabi ketika berdakwah, ketika mengajak manusia ke jalan Allah, agar senantiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Ini nasihat bagi kami, nasihat bagi kita semuanya, bahwa dakwah kita itu akan menjadi berkah, dakwah kita itu akan meneladani Nabi SAW. Jika yang mengajak, jika yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang terdepan, yang meninggalkan dosa-dosa besar, yang meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, judi, zina dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ikhwah fillah rahmatullah, ini wahyu kedua yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat pertama dari surah Al-Mudaththir, dan sejak turunnya surah ini maka Nabi sudah diperintahkan Allah, mulai hari ini, mulai saat ini wahai Muhammad, bangkitlah, qum fa'anzir, beri peringatan di tengah manusia. Dan ini juga memberikan kita pelajaran, mohon dicatat baik-baik jemaah yang dirahmati Allah, enggak ada dakwah yang mudah dan ringan. Masya Allah, dakwah itu berat. Dakwah itu berarti meninggalkan zona nyaman,
Coba lihat Nabi SAW yang saat itu sedang tidur, sedang berselimut. Ini kan menunjukkan waktu, zona, momen yang nyaman, momen santai. Dan ternyata ketika ingin menjadi da'i, menyampaikan peringatan di tengah umat manusia, berani meninggalkan zona nyaman demi mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir sebelum kita tutup, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, terputusnya wahyu sudah kita bahas, dan bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada apa hikmah yang menjadi apa hikmah di balik peristiwa ini. Yang kedua, turunnya wahyu setelah terputus juga sudah kita bahas. Ketika wahyu kedua diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya surah Al-Muddathir, setelah Nabi melihat Jibril dengan wujud aslinya di dekat Gua Hira. Dan ingat, Nabi itu melihat Jibril dengan wujud aslinya hanya 2 kali. Pertama di Gua Hira sebelum turun wahyu kedua, yang kedua inda Sidratil Muntaha, ketika berada di Sidratul Muntaha. Poin terakhir insyaallah pada pembahasan sirah bagian ke-12 pada siang hari ini, kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beragam model bentuk wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang menjadi rujukan kita dalam kajian sirah nabawiyah bersama Majelis Ta'lim Rabbani ini, Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri mengutip pembagian tingkatan atau cara turunnya wahyu menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 7 cara, 7 tingkatan wahyu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma satu bentuk. Ada 7 cara, 7 bentuk tingkatan di mana wahyu itu datang atau turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cara pertama atau bentuk pertama, tingkatan pertama wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu yang turun dalam bentuk mimpi yang benar. Sebelum turunnya surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi yang benar, ar-ru'ya as-sadiqah. Ya. Setiap yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seperti cahaya fajar. Artinya bahwa semua yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ulama mengatakan bahwa mimpi itu bagi seorang nabi bagian dari wahyu. Ya, ini tingkatan pertama. Sebelum turunnya surah Al-Alaq, 6 bulan Nabi mengalami peristiwa ini. Setiap yang dilihat oleh Nabi itu terlihat seperti cahaya fajar. Terjadi seperti yang dimimpikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara kedua turunnya wahyu, bisikan atau ilham ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril membisikkan makna wahyu ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa terlihat. Ya, ini jenis kedua, ini cara kedua. Jadi Allah bisikan atau jadi bisikan atau ilham yang terjadi dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Allah fahamkan kepada Nabi tentang sebuah perkara, tentang sesuatu, di mana Jibril membisikkan makna wahyu tersebut ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa Nabi melihat sosok Jibril. Ya. Tidak seperti ketika wahyu pertama datang di Gua Hira, atau kemudian bukan seperti mimpi yang nyata. Ar-ru'ya as-sadiqah yang merupakan bagian dari wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 bulan sebelum turunnya surah Al-Alaq. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, cara wahyu atau tingkatan wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril menampakkan diri kepada Nabi dalam bentuk manusia. Allahu akbar. Ya. Yang pertama mimpi yang benar, ru'ya shadiqah, yang kedua bisikan dalam hati, bisikan atau ilham dalam hati Nabi tanpa melihat sosok Jibril dan lain-lainnya. Yang ketiga, cara wahyu itu datang kepada Nabi, Jibril menampakkan diri kepada Nabi dalam bentuk manusia. Biasanya datang dalam bentuk laki-laki yang tidak dikenal, seperti yang dijelaskan dalam hadis Jibril, hadis kedua dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, ketika Umar Ibn Khattab dan sahabat-sahabat yang lain sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tiba-tiba saat itu Masya Allah datang seorang laki-laki berbaju putih, tidak ada tanda lelah di wajahnya, rambutnya rapi. Ya. Tiba-tiba duduk di depan Nabi, lalu mendekat dengan Nabi sampai lututnya itu kemudian bertemu dengan lutut Nabi. Tak ada satupun yang mengenali orang itu. Nanti setelah orang itu pergi dengan berbagai pertanyaan disampaikan kepada Nabi dan dia membenarkan semua jawaban-jawaban Nabi, barulah Nabi bertanya, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, tahu tidak kamu tadi siapa yang bertanya? Umar bin Khattab mengatakan, "Allah wa Rasulullah alam." Nabi mengatakan, yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril. Ini ternyata salah satu cara dari 7 cara datang wahyu itu datang kepada Nabi SAW. Dan tak jarang, ini perlu diingat, dan tak jarang ketika Nabi ketika Jibril datang menemui Nabi dalam sosok manusia, tak jarang kemudian datang dalam sosok sahabat Nabi Dihya al-Kalbi. Salah satu sahabat Nabi ada yang bernama Dihya al-Kalbi. Sahabat ini yang diutus Nabi untuk membawa surat kepada Kaisar Romawi. Namanya sahabat Dihya al-Kalbi. Nah, Jibril itu kalau datang menemui Nabi dalam bentuk manusia amat sangat sering datang dalam bentuk wujud sahabat Nabi itu yang bernama Dihya al-Kalbi. Allahu Akbar. Yang keempat, cara keempat atau tingkatan keempat wahyu yang datang kepada Nabi SAW, wahyu datang seperti bunyi lonceng keras. Ya. Ketika wahyu itu datang, Nabi mendengar seperti bunyi lonceng yang amat sangat keras. Dan ulama mengatakan ini adalah bentuk wahyu yang paling berat dirasakan Nabi SAW. Mithlu salsalatil jaras. Ya, bunyi lonceng keras yang kadang memekikkan telinga Nabi SAW, bahkan kadang beliau berkeringat meskipun di musim dingin, ya, menunjukkan beratnya wahyu dalam bentuk suara bunyi lonceng yang amat keras tersebut. Yang kelima, jemaah rahmatullah Allah, Jibril menampakkan diri dalam rupa aslinya, memiliki kurang lebih 600 sayap yang menutupi ufuk. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya dalam bentuk laki-laki yang tidak dikenal dan terkadang sering dalam bentuk sahabat Nabi Dihyatul Kalbi. Nah, cara kelima wahyu itu datang kepada Nabi SAW. Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk aslinya, tapi ini tidak sering. Ya, ini tidak sering dilakukan Jibril. Hanya 2 kali seperti yang dicatat ulama dalam hidup Nabi SAW. Jibril itu datang dengan bentuk wujud aslinya dengan 600 sayapnya yang memenuhi ufuk langit Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum turunnya wahyu kedua di Gua Hira. Yang kedua, inda Sidratil Muntaha. Yang keenam, cara wahyu keenam itu turun kepada Nabi SAW. Allah memberi wahyu langsung kepada Nabi di atas langit tanpa perantara. Akan tetapi miwarai hijab, ada hijab. Seperti yang terjadi di peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Wahyunya langsung, tidak melalui Jibril, ya, di atas langit Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada hijab yang menjadi penghalang antara Allah dengan baginda Nabi SAW. Dan ini pernah terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketujuh, dan ini yang terakhir, jemaah rahmatullah Allah, Allah berbicara kepada Nabi SAW langsung tanpa perantara. Ini adalah tingkatan tertinggi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Seperti ketika Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kapan terjadinya? Ketika Allah berbicara langsung kepada Nabi pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj, menetapkan syariat kewajiban salat 5 waktu kepada baginda Nabi SAW. Dan untuk cara ketujuh yang merupakan cara tertinggi ini juga pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam yang dijuluki sebagai Kalimullah. Dengan demikian alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak majelis taklim Rabbani, alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan 3 poin dari Sirah Nabawiyah dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Safiur Rahman Mubarakpuri yang menjadi rujukan, menjadi modul kajian sirah kita pada kajian sirah bersama Majelis Ta'lim Rabbani. Sekali lagi bahwa teman-teman yang ingin PDF dari kitab ini silahkan hubungi Mbak Hari dan pengurus Majelis Ta'lim Rabbani. InsyaAllah di setiap hari Rabu kita akan selang-seling
sirah nabawiyah, kemudian tadabbur, sirah nabawiyah, tadabbur, dan ini saling melengkapi. Masya Allah. Seperti biasa sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita tutup dulu dengan membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini semakin mendekatkan kita dengan baginda Nabi SAW, semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga kelak Allah akan kumpulkan kita bersama Nabi SAW di Jannatul Firdausil A'la. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami serahkan kembali kepada host kita Mbak Ari. Jika ada pertanyaan tafadhal, jika tidak ada kita siap-siap untuk salat asar berjamaah untuk Bone dan sekitar. Dan hari ini insya Allah mohon doanya, kami akan melakukan safar ke Jakarta, dan dari Jakarta insya Allah akan melanjutkan perjalanan umroh bersama jamaah Jajak Imani. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, lindungi kita semuanya. Allah senantiasa istiqomahkan kita di atas agama Allah, di atas iman, di atas tauhid, di atas kalimat al-ikhlas la ilaha illallah. Dan semoga jemaah yang dirahmati Allah, Allah rezekikan kita untuk senantiasa berkunjung ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kami serahkan kembali kepada Mbak Ari. Tafadhali, silahkan Mbak Ari. Terima kasih Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung unmute atau juga menuliskan di room chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya mau konfirmasi lagi, tadi ada yang saya ketinggalan mencatat. Yang terputusnya wahyu itu ada 3 hikmah ya Ustaz. Satu, Ya. menenangkan Rasul setelah kejadian wahyu pertama. Ya. Kedua, agar kerinduan muncul kepada Al-Quran, wahyu. Ya. Terus yang ketiganya apa Ustaz? Ya, menunjukkan keagungan peristiwa turunnya wahyu, bahwa turunnya wahyu itu bukan perkara biasa, bukan peristiwa biasa. Dia adalah peristiwa agung, dia adalah peristiwa mulia yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba terpilih. Seperti itu kira-kira. Ya, satu lagi Ustaz, boleh ya? Silakan. Jadi tingkatan wahyu kan ada 7. Ya, yang betul. 6 itu kan Allah langsung memberikan wahyu, tapi ada hijab ya. Ya, betul. Ada tabir. Nah, itu diberikan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa mendapat... Bukan. Yang Nabi Musa yang ke-7, yang paling tinggi. Oh, yang Isra Miraj itu, yang Nabi Musa. Yang Nabi Musa, Nabi Muhammad itu tingkatan ke-7, yang tertinggi itu kan Nabi... Ketika Isra Miraj. Ya, Allah berbicara langsung kepada Nabi tanpa perantara. Itu yang ke-7 Ustaz. Itu yang ke-7. Dan ya, langsung Allah berbicara langsung kepada Nabi tanpa perantara, tanpa hijab. Dan seperti ini pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oh, jadi Nabi Musa mendapat wahyu juga Ustaz? Betul. Yang Tidak, semua Rasul itu pasti mendapat wahyu. Oh, tapi bukan surat-surat gitu ya, bukan seperti yang Nabi Muhammad terima wahyunya. Beda ya, wahyunya bukan seperti surat. Maksud saya wahyunya seperti apa Nabi Musa itu Ustaz? Nabi Musa, jemaah ikhwah fillah rahmatullah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beberapa syariat-syariat, petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan melalui Jibril atau kemudian langsung kepada Musa alaihi salam. Di antaranya ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya menjadi ular, lalu kemudian tongkatnya bisa membelah lautan ketika dikejar oleh Firaun dan tentara-tentaranya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang seperti Nabi Musa itu tanpa hijab juga ya Ustaz. Jadi seperti ya, betul. Dan itu merupakan salah satu keistimewaan Nabi Musa. Ada ulama mengatakan yang pernah merasakan ini hanya 2 orang, yaitu Nabi Musa dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Silakan. Ada lagi? Terima kasih Bu Andi untuk pertanyaannya. Jadi untuk memperjelas lagi nih Ustaz, perbedaannya yang tingkatan wahyu tadi, perbedaan yang 6 dan 7 itu, kalau yang 6 itu kan contohnya di berbicara langsung. Ya, di peristiwa Isra Mi'raj, tapi langit
1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau Ya, yang Sidratul Muntahanya baru yang tanpa hijab gitu ya. tanpa Kalau yang hijab. ya jadi langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Allah berbicara tapi ada hijab. Ketika di langit Betul, ke-7 Sidratul Muntaha itu yang tanpa hijab itu masuk betul. kategori yang Ketujuh. tingkatan tertinggi yang ke-7. Ya, Itu betul, mungkin betul. bedanya ya. Betul Nah, sekali. kalau tadi bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad adalah kalau Nabi Musa itu wahyunya, mohon dikoreksi kalau pengertian saya salah ya Ustadz. Jadi kalau Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Daud itu kan masing-masing menerima wahyu ya karena Ya, ada kitab sucinya juga ya. betul. Dan itu tapi mereka semua menerimanya kan sekaligus ya satu kitab langsung ya Ustadz tidak bertahap seperti Nabi Muhammad. Betul Betul begitu sekali. Pak Ustadz? Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Ya, jadi memang perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya adalah kalau kitab sebelumnya itu hanya diturunkan untuk kaum tertentu saja dan Betul itu sekali. dalam bentuk satu kitab secara keseluruhan. Jadi bedanya dengan Al-Quran ini kalau Nabi Muhammad itu kan tergantung dari peristiwa yang dialaminya ya. Jadi bertahap sesuai dengan kejadian yang dialami Rasul sekaligus menjadi penguat Rasul dalam menghadapi cobaan-cobaan. Gitu ya Ustadz. Betul sekali. Betul sekali Mbak Ari. Masya Allah. Ini kalau ustadznya absen udah bisa digantikan sama Mbak Ari ini. Masya Saya kan Allah. belajar dari Ustadz, ya ampun ini mengulang aja kata-kata Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Mbak Ari. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi semua nabi itu, rasul-rasul sebelum Muhammad SAW mendapatkan wahyunya, kitabnya langsung satu kitab. Ya. Sementara nabi, wahyu itu diturunkan sesuai dengan kondisi, situasi, peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan ada lagi. Jika tidak Ada ada lagi kami, Bapak dan Ibu yang ya. ingin bertanya? Masih Tadi Kalau Ustaz, tidak ada saya kami, tadi ya. Ustaz maaf tadi dengar apa namanya Imam ya, Imam baca Al-Mudasir tadi di awal Ustaz ya, surat Al-Mudasir bukan? Ya. Itu Kenapa, Bu? tadi waktu sebelum kita mulai acara ini Oh tadi. ya, betul. Nah, itu Betul. yang membuat nangis ayat yang berapa Ustaz kan kayaknya Ustaz Di Imam yang ketika membahas tentang neraka, ma salakakum fi Al-Mudasir ya saqar. Apa ayatnya yang membuat kalian berada di neraka saqar? Lalu dijawab apa orang-orang yang gitu ya. disiksa di neraka saqar, dulu kami lupa untuk sholat. Oh ya. Dulu kami lupa memberi makan orang-orang miskin yang ada di sekitar kami. Nah, Masya Allah beliau amat sangat menghayati bacaannya sehingga beliau menangis di part-part tersebut. Ya. Ya, Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. ya sampai di sini. Ya, Ya, kalau lagi. bisa Mbak Ari kita tutup dengan doa. Oh Karena baik. harus mengejar ke bandara ini. Sebentar ini ada satu pertanyaan dari Ibu Tesi. Ya, Silakan. boleh. Silakan. Assalamualaikum Mbak Ari, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf juga. Waalaikumsalam Ibu, silakan tafadhali. Barusan kan Pak Ustadz mau informasikan bahwa ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah langsung bertemu dengan Allah tanpa tabir ya Pak Ustadz. Ya, Nah, apakah itu artinya Nabi Muhammad, Rasulullah kita itu emang langsung bertatapan dalam arti kata secara fisik melihat Allah, begitu Pak Ustadz. Karena kalau di Ya. Nabi Musa yang saya pernah tahu kan sampai nggak kuat ya, kalau nggak salah di Bukit apa tuh ya, Pak Ustadz ya bertemu dengan Allah dia sampai pingsan atau gimana gitu Pak Ustadz ya, itu kan Nabi Musa langsung pun nggak kuat gitu ya, dia bertemu dengan Allah. Nah pertanyaan saya, apakah Rasulullah ketika bertemu dengan Allah tanpa tabir tadi yang Ustaz sampaikan itu juga langsung dalam arti kata secara fisik bertemu langsung tanpa tabir atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak ya, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Semoga menjadi ilmu bermanfaat bagi yang bertanya dan siapapun yang mengambil faedah dari pertanyaannya. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Memang ini ada beberapa riwayat, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan itu disebabkan perbedaan sahabat sendiri tentang apakah Nabi itu melihat Allah di Sidratul Muntaha atau tidak. Ya, cuman memang tadi kita mengambil pendapat bahwa Nabi juga melihat, Nabi dipertemukan Allah, Nabi
Allah berbicara langsung kepada Nabi, dan ini adalah tingkatan wahyu tertinggi tanpa hijab, tanpa perantara. Seperti apa? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita tidak berani berbicara ketika tidak ada khabar nas yang sampai kepada kita. Ya. Setidaknya memang sahabat dan ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi tidak melihat Allah di Sidratul Muntaha. Ya. Ini berdasarkan riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah dengan tegas mengatakan, ya Aisyah, siapa yang tidak kenal Aisyah? Istri Nabi SAW. Aisyah menegaskan, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad melihat Tuhannya, sungguh ia telah membuat kedustaan besar. Ya, yang intinya bahwa kesimpulannya Nabi tidak melihat langsung. Ya. Pendapat kedua, ini pendapat Ibnu Abbas, Nabi melihat, tapi dengan hatinya. Ya. Seperti perkataan Ibnu Abbas, ra'ahu bi fuadihi, beliau melihatnya dengan hatinya. Ya. Jadi, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sehingga memang ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah, kesimpulan jumhur ulama seperti Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Al-Baihaqi, Al-Qurtubi, Nabi tidak melihat Allah dengan mata kepala pada Isra Mi'raj, namun melihat Allah dengan hati, dan ini bisa saja, tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Seperti itu kurang lebihnya. Tidak berani juga lebih dari itu. Bahwa apakah Nabi melihat langsung, ini memang perkara khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Nabi melihat langsung walau tidak dengan matanya. Ada yang mengatakan Nabi tidak melihat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Intinya ini khilaf di kalangan ulama. Seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya Pak Ustadz. Betul. Ya, baik. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Makasih Mbak Ari. Terima kasih Mbak Ari, bisa Mbak kita tutup dengan doa? Baik, Ustadz, sekedar mengingatkan, biasanya kita menutup dengan doa untuk jamaah Majelis Taklim Robani, wabil khusus, dan siapapun yang mengikuti kajian ini tentunya, dan juga saudara-saudara kita semua di Palestina, Gaza, wabil khusus, dan saat ini karena ada bencana nasional di Sumatera. Betul. Ya, mohon doanya juga untuk saudara-saudara kita di sana. Siap Mbak Ari. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, mukmin itu adalah yang merasakan sakit, luka yang dirasakan saudaranya. Kita mungkin berada di tengah keluarga saat ini, bahagia, tenang, aman. Tapi jangan lupa ada saudara kita di Sumatera, ada saudara kita di Gaza, yang mungkin saat ini kedinginan, mungkin saat ini kesulitan air bersih. Bahkan mungkin saat ini sulit menemukan makanan mengenyangkan perut mereka. Maka kalau belum bisa membantu secara fisik datang ke sana, kita juga belum bisa memberikan harta terbaik kita. Jangan sampai doa-doa kita tidak kita panjatkan untuk mereka. Saya mengajak kepada siapapun yang hadir, mari sama-sama kita berdoa. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya sami'ad du'a, ya mujibal muttarra idza da'ah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Allah, wahai pemilik kerajaan langit dan bumi, wahai penguasa semesta. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari segala bentuk fitnah, jauhkan kami dari segala bentuk ujian. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di Gaza, untuk saudara-saudara kami yang di Sumatera yang tertimpa musibah bencana, ya Allah, kepadamu kami mengadukan kondisi keadaan mereka. Cukupkan makanan mereka ya Allah, jauhkan mereka dari segala bentuk bencana. Allahumma ya Allah, berikan rasa aman kepada mereka ya Allah, pulihkan mereka ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Siapapun yang sakit di antara jamaah Majelis Taklim Rabbani, sahabat, kerabat jamaah Majelis Taklim Rabbani, sembuhkan mereka ya Allah.
Angkat penyakit mereka ya Allah, gantikan dengan kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan rasa sakit bagi mereka. Allahumma ya nasirul madlumin, segerakan kemenangan untuk saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, kepadamu kami mengadukan akan kerusakan yang dilakukan penjajah Zionis laknatullah alaihim. Allahumma aqtulhum badada wahsuhum adada wa la tuqadir minhum ahada. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, siapapun yang kesulitan di antara kami, berikan mereka ya Allah jalan keluar atas kesulitan-kesulitan mereka. Allahumma ya Allah, siapapun yang punya hajat di antara kami, mudahkan hajat-hajat mereka ya Allah. Anta rabbuna wa ilaikal mustaka. Hanya Engkau Tuhan kami dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan kami mengadukan kesulitan-kesulitan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai bertemu insyaallah di tadabbur berikutnya pekan depan. Mudah-mudahan insyaallah bisa mengatur waktu pekan depan di Madinah atau di Mekah untuk melanjutkan tadabbur Quran kita, masih surah Al-Jin dari Tanah Haram insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Semoga dimudahkan semuanya. Sampai berjumpa di Rabu mendatang. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah mengikuti kajian Sirah Nabawiyah Majelis Taklim Robani. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa mengamalkannya juga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Rabu mendatang dengan kajian tadabbur surat Al-Jin. Mohon maaf lahir batin jika terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan ketidaksempurnaan hanyalah milik manusia. Oleh karenanya, kami mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mbak Ari. Assalamualaikum Mbak Ari. Mbak Ari. Tony, terima kasih Mbak Tesi, Mbak Weni, Mbak Dede, Mbak Evi, terima kasih, Mbak Rinjanti. Mbak Ari. Iya, Bu Non, terima kasih, Pak Rodian, Mbak Ana, terima kasih. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.